Album Appetite for Destruction adalah wujud dedikasi Steven Adler untuk rock and roll. Sosok drummer yang selalu bermusik dari hati ini senantiasa menjadi personil yang paling gembira ketika memainkan instrumennya. Mungkin hal itu pula yang membuktikan kecintaannya akan musik. Steven Adler yang terlahir dengan nama Michael Coletti pada 22 Januari tahun 1965 merupakan drummer pertama dari kuartet paling berbahaya di dunia, Guns N' Roses, yang merupakan band beraliran hard rock yang musiknya mendapat pengaruh dari AC/DC, Queen hingga Aerosmith. Guns N' Roses yang sebelumnya adalah beberapa band yang akhirnya melebur menjadi satu ini terbentuk pada tahun 1985. Setelah urusan bongkar pasang personel yang rumit, band yang akhirnya beranggotakan Axl Rose pada vokal, Slash pada lead gitar, Duff McKagan pada bass, Izzy Stradlin pada rhythm gitar, dan Steven Adler ini telah melahirkan sebuah album studio perdana yang maha dahsyat, Appetite for Destruction tahun 1987, yang seketika menyedot perhatian dunia musik rock. Dan album ini terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia, dan disebut-sebut sebagai salah satu album terbaik sepanjang masa. Lagu-lagu pada album ini pun sangat melegenda. Sebut saja Welcome to the Jungle, yang merupakan ekspresi kelima anak muda ini tentang ganas dan carut-marutnya kehidupan yang mereka jalani. Kemudian ada Paradise City, yang bercerita tentang kampung asal mereka yakni Los Angeles, Amerika Serikat. Atau lagu Sweet Child O' Mine, yang liriknya begitu manis dan ditulis sang frontman Axl Rose, yang juga terinspirasi oleh kekasihnya tercinta saat itu, Erin Everly, putri dari Don Everly, salah satu personel duo Everly Brothers. Album ini pun memenangkan kategori Favorite Heavy Metal Hard Rock Album pada American Music Award tahun 1990, mengalahkan senior mereka Motley Crue dengan album Dr. Feelgood dan Skid Row dengan album self-titled Skid Row tahun 1989. Menjadi seorang rockstar adalah cita-cita Adler sejak berumur 11 tahun. Bersamaan dengan itu, ia mulai kecanduan ganja dan semakin mantap menggunakan heroin ketika beranjak dewasa. Dia bersahabat dengan Saul Hudson atau Slash sejak di bangku SMP. Ia selalu memperluas jaringan pertemanan, terutama dengan para musisi hingga akhirnya bertemu dan ngejam bareng Hollywood Rose, band besutan Axl Rose dan Izzy Stradlin. Singkat cerita, setelah Guns N' Roses terbentuk dan mulai merangkaki puncak dunia, Adler mulai habis-habisan menggauli heroin, kokain hingga speedball, yang merupakan campuran antara heroin dan kokain dalam dosis tinggi. Ramuan speedball inilah yang kerap membawanya ke ujung kematian, yakni overdosis. Karena selalu teler akibat drugsnya itu, Adler dianggap tidak bisa menjalankan aktivitas manggung dan proses rekaman yang ketika itu untuk album kedua Use Your Illusion dengan semestinya. Setelah diberi beberapa ultimatum dari Guns N' Roses yang ia remehkan, maka pemecatan pun menjadi jalan terakhir. Pada 11 Juli tahun 1990, karirnya bersama band yang dibanggakannya resmi tamat. Ia hanya diberi ongkos selama tinggal sebesar $2.000. Royalti dan segala kredit untuk kontribusinya semasa di Guns N' Roses dibabat habis, yang pada akhirnya mengakibatkan Adler mengalami masalah keuangan setelahnya. Menyadari Guns N' Roses mendepaknya keluar, pada tahun 1991, ia maju ke pengadilan menuntut mantan bandnya sendiri. Kasusnya selesai pada tahun 1993, di mana ia menang dan mendapatkan ganti rugi sebanyak $2,5 juta. Dan akan seterusnya menerima royalti sebesar 15% dari kontribusinya bersama Guns N' Roses.
Akhirnya, posisi Adler segera digantikan oleh Matt Sorum, penabuh drum dari band yang ketika itu beraliran gothic rock, The Cult. Sebetulnya sungguh disayangkan tragedi pemecatan ini, karena lagu-lagu untuk album Guns N' Roses berikutnya seperti Don't Cry, Back of Beach, You Could Be Mine, yang juga nantinya menjadi original soundtrack Terminator 2 Judgment Day 1991, sudah diisi dengan drum track milik Adler, yang akhirnya harus ia relakan untuk diutak-atik oleh sang drummer pengganti. Namun setidaknya, ia masih bisa tersenyum meski kecut, mengingat lagu terakhir yang ia rekam bersama Guns N' Roses adalah Civil War, dan ditampilkan dalam album kedua mereka, Use Your Illusion 2 tahun 1991. Ciri khas permainan drum Adler yang rock and roll telah memberi warna tersendiri pada lagu-lagu Guns N' Roses. Salah satu teknik bermainnya terdapat di sepanjang verse lagu Welcome to the Jungle, di mana ia menampilkan teknik hit head simbal yang unik. Setelah ia dipecat, mungkin usai sudah formasi perkasa band yang telah membuat dunia musik rock menggelegar ini. Sound Guns N' Roses di album Use Your Illusion sudah berbeda. Tidak terasa magical lagi tanpa swing dan groove dari sang drummer pertamanya. Patah hati yang berkepanjangan setelah didepak Guns N' Roses membuat Adler semakin tenggelam dalam pusaran narkoba. Ia telah mengalami 28 kali overdosis, 3 kali percobaan bunuh diri, masuk penjara karena kepemilikan heroin, dan tuduhan kekerasan seksual, yang akhirnya ia sanggah karena merasa dijebak. Ia juga pernah mengalami koma atau hampir dinyatakan koma seumur hidup pada 19 April tahun 1996. 3 hari kemudian ia siuman. Namun pada saat itu juga, ia harus menerima stroke pada bagian wajah sebelah kanan sebagai cobaan hidup berikutnya. Sungguh ia masih termasuk beruntung, karena stroke yang mendera tidak sampai mempengaruhi koordinasi gerakan tangan dan kakinya, yang nyata-nyatanya ia butuhkan untuk bermain musik. Tidak kapok, itulah nama tengah yang mungkin tepat buat Adler saat itu. Rehabilitasi berkali-kali, koma dan stroke tidak berhasil menghentikannya dari candu heroin. Di tahun 2007, adalah program televisi di channel VH1 bertajuk Celebrity Rehab with Dr. Drew, yang akhirnya membulatkan keinginannya untuk sembuh. Dan di saat yang sama, ia juga bertekad untuk pulih dari stroke. Tidak pernah mudah, ia harus belajar dari awal lagi, seperti anak-anak TK yang baru belajar mengeja kata-kata. Perlahan-lahan, ia membaik meski hingga sekarang ketika berbicara, kalimatnya kerap terdengar tak jelas akibat stroke yang pernah dideritanya itu. Steven Adler adalah seorang survivor, atau lebih tepatnya rock and roll survivor, di mana kebanyakan rekan-rekan sejawatnya hancur lebur dalam lingkaran seks, narkoba, dan alkohol, atau bahkan karena mengidap AIDS yang kemudian tewas. Adler seakan mempunyai banyak nyawa untuk tetap hidup. Waktu itu, ia dilabeli rockstar, pecandu, pecundang, dengan hidup yang sudah diambang maut. Namun akhirnya, ia sembuh dan mampu bermain musik kembali seperti sedia kala, dan membuatnya termotivasi untuk menceritakan lika-liku perjalanan hidupnya ke dalam lembaran-lembaran buku yang ia persembahkan, terutama untuk para penggemar setia Guns N' Roses yang selalu mendukungnya dari awal karir hingga kini. Karyanya yang diberi judul My Appetite for Destruction, Sex and Drugs and Guns N' Roses dikerjakan tahun 2009, dibantu oleh seorang teman prianya, Lawrence J. Spagnola, seorang pelaku perfilman, musisi, sekaligus penulis, dan diterbitkan pertama kali tahun 2010. Pengalaman hidupnya yang tumpah ruah setebal hampir 300 halaman itu berisi tentang kehidupan masa kecil, awal ketertarikannya dengan musik rock, karir bersama Guns N' Roses, termasuk kerumitan hubungan antar sesama personilnya. Ia pun membeberkan kisah cinta dan pernikahannya di tahun 1989 yang bubar jalan begitu saja. Flirting, seks bebas, pelecehan seksual yang dialaminya ketika masih remaja, dan tentu saja tentang pergulatannya dengan narkoba, hingga bagaimana ia bangkit kembali untuk menemukan jalan pulang. Di akhir autobiografinya, rocker yang sejak SMP juga bersahabat dengan Mikhail Petel Balzari alias Flea,
Pemain bass dari band Red Hot Chili Peppers ini berharap para pembacanya, terutama pecinta rock and roll, bisa melihat seperti apa kehidupan seorang pecandu dan bagaimana heroin telah memanjakan sekaligus meluluh lantakan hidupnya, sehingga mereka semua akan berpikir dua kali untuk tidak menjadi seorang junkie seperti dirinya. Setelah buku, nasib baik nampaknya masih menghinggapi Steven Adler. Pada tanggal 14 April tahun 2012, personel Guns N' Roses formasi lama atau classic lineup yang terdiri dari Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Matt Sorum, Dizzy Reed, dan Steven Adler dilantik menjadi penghuni Rock and Roll Hall of Fame untuk kategori performer. Namun sayang, Axl Rose, Izzy Stradlin, dan Dizzy Reed memutuskan untuk absen. Hall of Fame sendiri merupakan sebuah museum yang bertempat di kota kelahiran Adler, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, yang didedikasikan merekam sejarah para artis, produser, dan orang-orang yang sangat terkenal dan memiliki pengaruh yang sangat besar di industri musik, terutama rock and roll. Bagi Adler, penganugerahan Rock and Roll Hall of Fame ini adalah sebuah mimpi yang menjadi nyata, sebuah momen terbaik sepanjang karir dan hidupnya. Ia merasa lega bahwa dirinya akhirnya diakui dan dicatat sejarah sebagai bagian dari salah satu band rock paling berbahaya di dunia. Ia memang mencintai Guns N' Roses dan selalu ingin menjadi bagian dari band yang semua personelnya ia sudah anggap sebagai kakak-kakaknya sendiri. Namun, masa-masa itu baginya telah selesai. Kini ia siap memulai lembaran hidupnya yang baru. Impiannya tidaklah muluk-muluk. Ia hanya ingin bermusik dan menerbangkan kembali hasrat rock and roll-nya. Kali ini bersama Adler's Appetite, band hard rock yang ia bentuk di tahun 2003 silam. Namun sempat terbengkalai karena kisah-kisahnya dengan heroin. Namun nama Steven Adler pada tanggal 28 Juni tahun 2019 lalu tiba-tiba mencuat dalam pemberitaan dunia hiburan, khususnya musik. Gara-gara insiden menusuk perut yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Tak lama, pihaknya menyatakan bahwa kejadian itu tidak disengaja dan bukan percobaan bunuh diri. Namun, berdasarkan pemberitaan di media-media online beberapa hari kemudian, ternyata pria ini mengabarkan bahwa dirinya masih hidup dan dalam kondisi sehat, tanpa merinci kronologi di balik perbuatannya itu. Entahlah, mungkin saja ia memang memilih untuk menyembunyikan sesuatu. Matt Sorum, apalagi Frank Ferrer, atau mungkin jika nanti Axl Rose akan mengganti drummernya lagi dari dunia antah berantah, tidak akan ada yang bisa menyamai cara seorang Steven Adler menjinakkan snare drum, bass drum, jajaran tom, dentingan cowbell, dan aneka macam simbalnya. Memang, tiap drummer punya ciri khas masing-masing. Tapi ini Guns N' Roses, man. Band dengan darah dan denyut rock and roll, dan Adler tercipta untuknya. Dialah the best Guns N' Roses drummer, karena dia punya semuanya. Soul, groove, swing, beat, dan tentu saja pesona. Salam rock and roll.